Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asih dari Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman offering B12. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan merupakan komponen yang dapat memengaruhi komponen pengajaran lainnya, seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber, dan alat evaluasi. Tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran yang dituangkan dalam rencana pengajaran yang disiapkan oleh guru. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran khusus, berarti merumuskan materi-materi pelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Merumuskan tujuan pembelajaran mengandung nilai-nilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran memuat penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang terdapat dalam indikator dalam bentuk pernyataan yang operasional. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar atau KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dijelaskan oleh Majid bahwa penulisan tujuan pembelajaran mengandung unsur audience, behavior, condition, dan degree. Di sini audience adalah peserta didik yang menjadi subjek tujuan pembelajaran. Behavior merupakan kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan audiens setelah pembelajaran. Kata kerja ini merupakan jantung dari rumusan tujuan pembelajaran dan harus terukur. Condition merupakan situasi pada saat tujuan tersebut diselesaikan, sedangkan degree merupakan standar yang harus dicapai oleh audiens sehingga dapat dinyatakan telah mencapai tujuan. Nah, di sini ada contoh silabus pembelajaran tematik terpadu untuk SD dan MI. Memuat beberapa mata pelajaran. Di sini terdapat kompetensi dasarnya yang harus dicapai. Ada beberapa indikator-indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Terus ada kegiatan pembelajarannya akan seperti apa dan membutuhkan alokasi waktu berapa menit. Nah, di sini juga ada sarana dan sumber belajarnya berupa apa. Kemudian penilaiannya ada dua, yaitu bentuk dan teknik. Sudah ada kriterianya masing-masing. Nah, ini lanjutannya dari yang tadi. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran atau karakteristik pembelajar atau peserta didik. Menurut Doni Kusuma 2007, karakter adalah ciri, karakteristik, gaya, atau sifat diri dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungannya. Berdasarkan pendapat tersebut, karakter peserta didik turut dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jenis karakteristik pembelajar atau peserta didik ada 3. Yang pertama adalah karakteristik umum. Memuat pertama itu ada gender. Peserta didik dalam kelas terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian etnik. Dalam suatu kelas terdapat satu jenis etnik atau beberapa jenis etnik. Ada Sunda, Jawa, Dayak, Minang, dan lain sebagainya. Selanjutnya usia. Usia peserta didik secara umum diklasifikasikan berdasarkan tingkatan sekolah. Misalkan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Lalu kultural. Peserta didik dalam suatu kelas memiliki budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya status sosial ekonomi. Ada yang dari ekonomi yang menengah, ke atas, dan ke bawah. Kemudian adalah minat belajar. Di sini ada peserta didik, ada yang minat belajarnya tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Yang kedua adalah kemampuan awal, yaitu pemahaman,
pengalaman, pengetahuan, prasyarat, dan segala sesuatu yang dimiliki peserta didik sebagai pengetahuan awal yang berbasis pengalaman. Yang ketiga adalah gaya belajar. Gaya belajar di sini ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar yang bersumber dari indera penglihatan. Yang kedua adalah gaya belajar auditory. Itu gaya belajar yang bersumber dari indera pendengaran. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang mengandalkan sentuhan sebagai cara belajar. Selanjutnya adalah sumber belajar. AECT atau Association of Education and Communication Technology menyatakan bahwa sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Menurut AECT, sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah sumber belajar yang direncanakan. Semua sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah. Contohnya buku, ensiklopedi, dan film. Yang kedua adalah sumber belajar karena dimanfaatkan. Tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat membantu dalam proses pembelajaran. Contohnya tokoh masyarakat, museum, dan lembaga pemerintahan. AECT membedakan 6 jenis sumber belajar. Yang pertama adalah pesan atau message, yaitu sumber belajar yang meliputi pesan formal dan non-formal. Di sini pesan formal seperti peraturan pemerintah, kurikulum, silabus, dan bahan pelajaran. Sedangkan non-formal berupa cerita rakyat, dongeng, atau hikayat. Yang kedua adalah orang atau people, yakni orang yang menyimpan informasi. Orang yang berperan sebagai sumber belajar seperti guru atau instruktur. Yang ketiga adalah bahan atau materials, yakni suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, alat peraga, transparansi, film, slides, dan sebagainya. Yang keempat adalah alat atau device, yakni benda-benda yang membentuk fisik sering disebut dengan perangkat keras. Contohnya komputer, radio, atau TV. Yang kelima adalah teknik, yakni cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pelajaran, seperti diskusi, seminar, simulasi, atau permainan. Yang keenam adalah latar atau setting, yakni lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun yang berada di luar sekolah. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Gerlach dan Early 1971 mengatakan bahwa media dapat dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sanjaya 2008 menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama adalah dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah dapat melampaui batas ruang kelas, misalkan objeknya terlalu besar atau terlalu kecil atau pergerakannya yang lambat. Yang ketiga menghasilkan keseragaman pengamatan, karena di sini media pembelajarannya sama semua dalam satu kelas, kemungkinan besar atau pasti seluruh pengamatannya itu sama atau hasil pengamatannya itu sama. Yang keempat adalah menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang kelima membangkitkan keinginan dan minat baru.
Media pembelajaran terbagi atas yang pertama adalah media audio, jadi hanya dapat didengar, contohnya radio dan rekaman suara. Yang kedua adalah media visual, hanya dapat dilihat, contohnya gambar, lukisan, dan foto. Yang ketiga adalah media audiovisual, dapat didengar dan dilihat, contohnya rekaman video dan film. Yang merupakan sumber dari apa yang telah saya susun tadi. Apabila ada kekurangan atau kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.